Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Infinix Zero 20. Dan banyak yang bilang nih, sayang banget ini kamera depannya masih water drop. Tampilan boleh sederhana. Walaupun layarnya masih water drop design, kualitas layarnya yang ukurannya 6,7 inch ini tuh udah berasa bagus banget. Karena pakai panel AMOLED, jadi tampilan visualnya tuh berasa mewah di mata. Jelas dan jernih banget. Dan kalau kita bawa ke outdoor gitu ya, di bawah cahaya matahari, masih kelihatan terang layarnya. Jadi walaupun masih gaya standar, nggak terlalu kekinian ya, dengan bezel layar yang juga nggak ramping-ramping banget, visualnya tuh udah berasa juara, dan layarnya juga berasa lega. Dan seperti biasa HP-HP Infinix lainnya, layarnya ini cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan secara bersamaan. Ya nggak masalah sih, emangnya kamu kalau misalkan mainan HP sampai 10 jari gitu? Saya aja kalau main game maksimal 4 jari, 2 jempol 2 telunjuk. Dan layarnya ini tuh responsif banget loh, dengan touch sampling rate rata-rata ya. Itu rata-rata touch sampling rate-nya di 166 sampai 200 Hz. Jadi kalau buat main game, ini HP layarnya nyaman banget. Udah luas, jernih, dan responsif nggak pakai delay-delay. Jadi ya, walaupun layarnya ini pakai desain masih water drop, tapi pengalaman dan kualitas yang dikasih itu bener-bener berasa ngetop. Dan ngomongin desain ya, ini bener-bener kece sih. Berasa mewah banget desainnya, fresh banget. Yang saya punya ini warna hitam ya, didesain dengan aksen yang rasanya tuh mirip bahan kaca. Dengan permukaan yang dibuat ngedoff jadi kayak frosted glass gitu. Asli, kalau dilihat dan disentuh tuh berasa mewah kayak HP mahal. Bagian kameranya juga tampil mewah dengan bumper kamera yang emang sih cukup menonjol. Tapi kalau ngeliat lingkaran kamera besarnya, ini tuh bikin meyakinkan orang yang lihat. Kayaknya nih tuh HP jago foto-foto gitu. Dan yang bikin lebih menarik adalah frame HP yang dibuat datar dengan material metal dan finishing glossy gini, bikin HP ini tuh selain bisa berdiri tegak sendiri tanpa sandaran, juga kelihatan banget mewah kan. Banyak sih netizen yang meragukan kalau framenya ini tuh benar-benar terbuat dari metal atau bukan, karena dia tuh nggak ada garis-garis antenanya sama sekali. Tapi ini beneran loh, kalau dipegang ya ini feel-nya bener-bener metal. Dan kalau kata Infinix ini beneran metal, karena mereka tuh mengadopsi teknologi untuk framenya itu sebagai antena penangkap sinyal. Bukan antena built-in lagi, tapi antenanya tuh dari framenya ini. Dan desain kotak dengan frame metal kayak gini tuh jadi berasa mewah kayak iPhone sih. Ya, tapi saya jujur ya, saya nggak terlalu suka kalau HP yang desainnya kotak kayak gini. Karena kalau dipegang gini tuh, berasa kotaknya, berasa sudutnya banget. Ya, tapi ini selera masing-masing ya. Buktinya iPhone aja laku, padahal bodinya kotak bersudut. Selain desain dan kualitas layar yang berasa mewah, ternyata bagian audio juga nggak kalah. Dengan teknologi DTS yang bikin kualitas suaranya tuh berasa makin stereo. Apalagi HP ini juga udah emang dual speaker. Pakai speaker utama di bawah dan speaker satunya lagi bareng sama earpiece. Gini nih suaranya. It was always just my mom and me. Hi. Hi. Looking forward to getting to know you better. You. It sounds so Jane Austen when you say it like that. To Eve, my new bride. I'm so glad you've come to your senses, my love. Jadi makin enak ya buat main game. Layar luas, speaker double, dan performa juga lumayan ganas. Karena HP ini tuh udah pakai prosesor terbaru MediaTek Helio G99, ditambah 8GB RAM dengan 256GB internal storage. Dan menariknya, kamu bisa upgrade storage biar lebih luas pakai microSD hingga 256GB, tapi tetap bisa dual SIM. Dan slot kartunya juga udah dilengkapi seal pengaman karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi biar musim hujan nggak takut kehujanan. Yang penting nggak kebanjiran. Ya iya sih, HP ini belum 5G, masih 4G aja. Tapi itu bukan masalah, karena yang namanya keberadaan sinyal 5G itu masih kayak janji-janji kampanye ya, yang belum terlalu berasa keberadaannya. Selain itu, smartphone ini belum support fitur virtual RAM atau extended RAM yang buat nambahin ukuran RAM gitu, dengan cara pakai sedikit internal storage untuk jadi RAM virtual. Karena biasanya Infinix naruhnya di special feature ya, di sini nggak ada virtual RAM. Dan ini bukan hal yang negatif sebenarnya, karena pertama ya, virtual RAM itu performanya jauh banget lebih lambat daripada RAM asli. Yang kedua, ini udah pakai RAM 8GB, ini udah cukup banget. Dan yang ketiga ya, penggunaan virtual RAM secara berlebihan akan mengurangi usia storage. Jadi bravo Infinix, udah nggak ngasih fitur gimmick di Zero 20 ini.
Nah, kalau dipakai buat main game, kalau cuma sekelas game Mobile Legends, ini udah berasa nyaman banget loh. Dengan settingan grafis maksimal masih high karena ultranya belum kebuka. Dan frame rate high juga dengan shadow aktif, dan HD mode juga aktif. Ya pokoknya mentok rata kanan semua lah setting grafisnya. Kayak yang kamu lihat di layar ya. Ini udah enak banget buat push rank. Kalau mau main game COD mobile atau jenis game FPS semacamnya juga udah asik banget. Karena giroskopnya tuh aktif dan lancar. Ya walaupun saya bukan tipe yang suka bidik manual ya. Untuk grafisnya, kalau buat main game COD mobile, HP ini tuh bisa jalanin game dengan settingan grafis maksimal mentok di grafis medium dengan frame rate tinggi. Dan seperti yang kamu lihat ya di layar ini, udah pakai grafis mentok kanan. Lumayan enak buat main dan gak berasa panas walaupun dipakai main agak lama. Ya paling anget-anget dikit, masih normal lah. Dan kalau main game Genshin Impact, ini game super berat nih. Masih aman lancar sih kalau kita mainnya pakai settingan grafis apa adanya. Settingan grafis standar, nggak usah diutak-atik kayak yang kamu lihat nih. Enak, lancar, nggak ada ngedrop sama sekali. Infinix Zero 20 ini masih punya kapasitas baterai di bawah standar ya. Biasanya HP-HP sekarang kan udah 5000 mAh, ini masih 4000 mAh. Tapi kapasitas baterainya ini bisa bertahan seharian kalau untuk penggunaan normal. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan terus pakai jaringan WiFi. Kalau dipakai buat nonton YouTube sejam, HP ini tuh berkurang baterainya 7%. Dan kalau buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sekitar 15%. Jadi kalau HP ini dipakai cuma buat nonton YouTube nonstop, ini bisa bertahan hingga 14 jam. Terus kalau dipakai buat main game nonstop, Mobile Legends gitu ya, ini bisa bertahan sekitar 6 jam lebih. Ya udah lumayan sih segitu. Dan kalau masih mau perpanjang main gamenya, istirahat untuk ngecharge-nya nggak pakai lama kok. Karena HP ini udah punya teknologi 45 watt charging yang bikin ngecharge dalam keadaan HP hidup cuma butuh waktu 23 menit untuk terisi 50%. Ya kalau mau penuh 100%, cuma nunggu nggak sampai 1 jam. Asik kan? Untuk penggunaan HP makin nyaman karena HP ini punya sensor yang lengkap dan semuanya responsif. Mulai dari sensor sidik jari untuk keamanan, yang posisinya udah di samping jadi satu sama tombol power. Nyaman posisinya dan cepat baca jarinya. Terus juga punya sensor NFC untuk kita bisa cek saldo atau sekalian aja top up kartu e-money. Berguna banget buat yang setiap hari naik Transjakarta, naik MRT, atau keluar masuk tol. Bisa juga sih kalau mau aktifin Tap to Pay kalau kamu punya aplikasi pembayaran yang mendukung NFC Tap to Pay. Sensor-sensor dasar nih ya, kayak sensor cahaya juga hadir dan responsif untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Sensor giroskopnya juga udah hardware, buat main game enak banget, dan sensor magnetik juga ada, jadi HP ini tuh udah bisa fitur kompas. Dan HP ini kalau dipakai jadi penunjuk jalan ya, pakai aplikasi Google Map misalnya, udah nyaman banget. Karena selain GPS-nya cepat dan akurat baca lokasi kita juga lebih nyaman baca petanya, karena kita udah tahu lagi menghadap arah mana. Karena HP ini udah punya fitur kompas. Infinix Zero 20 ini udah berbasis Android 12 sejak awal. Dari dalam kardus yang dibungkus pakai tampilan antarmuka XOS versi 12 yang tampilannya tuh berasa makin clean, makin sepi iklan, dan berasa lancar banget selama penggunaan. Enteng, nggak memberatkan. Fiturnya juga komplit, nggak kayak HP mahal yang pakai Android stock. Kayak kalau kita mau ganti-ganti tampilan HP, udah ada aplikasi Theme Store bawaan yang namanya Xtheme. Di situ pilihan wallpaper, pilihan tema banyak banget, bisa pilih-pilih sesuai kebutuhan. Dan pilihan yang gratisannya juga berlimpah. Kalau mau dengerin musik hits terkini tanpa internet juga masih ada FM radio analog. Kita masuknya pakai aplikasi Wow FM ya di sini. Tapi tentu aja mesti pakai earphone kabel. Terus juga masih disediain fitur Smart Sidebar yang cuma swipe layar dari tepi terus ditahan ke tengah gini ya, untuk munculin shortcut fitur-fitur kayak screen recording, scanner, dan juga aplikasi yang sering kita pakai. Jadi penggunaan HP tuh makin simple. Kalau kita masuk menu setting terus pilih special feature, di sini ada fitur Social Turbo yang bikin pakai aplikasi WhatsApp tuh makin asik karena kita bisa ubah suara, video call cantik, dan banyak lagi fitur untuk bikin main WhatsApp tuh makin asik. Ada juga fitur Xclone untuk kita menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadi kalau kamu orang sibuk banget, bisa punya 3 WhatsApp aktif di dalam satu HP secara bersamaan. Bisa pakai WhatsApp utama, ditambah WhatsApp clone, dan install lagi aplikasi WhatsApp bisnis. Berisik-berisik deh tuh HP, notifikasi mulu. Terus nih, karena udah layar AMOLED, jadi HP ini udah bisa fitur Always On Display yang bikin HP ini tuh bisa nampilin jam, sisa baterai, dan juga notifikasi di layar. Dan pilihan gaya Always On Display-nya juga banyak, bisa dipilih sesuai selera. Ya cuma pilihan Always On Display-nya nggak ada yang kalem, nggak ada yang simple desainnya. Masukan ya buat Infinix, karena nggak semua pengguna smartphone berjiwa berkobar, banyak yang jiwanya kalem.
Dan banyak lagi fitur lainnya. Ada multi windows, terus fitur anti-intip untuk privasi, dan ya pokoknya banyak deh fiturnya. Dan kalau untuk ngomongin fotografi dan videografi ya, HP ini juga bisa banget diandalkan. Apalagi buat kamu yang suka ngevlog, bikin video gitu ya, pakai kamera HP ini, mantap banget kamera depannya. Ya emang sih tampilannya sederhana, masih gaya waterproof gini. Tapi dibalik kesederhanaannya ternyata luar biasa untuk kelas harga 3 jutaan. Karena HP ini punya kamera depan paling cetar saat ini, udah 60 megapiksel dengan aperture lensa f1.85, udah autofocus, terus udah dilengkapi teknologi peredam OIS, stabilisasi optik, dan juga udah dilengkapi dengan LED flash buat selfie atau vlogging di kondisi gelap. Pokoknya tuh berasa flagship mahal ya kalau ngeliat fitur-fitur kamera depannya. Berasa nggak rugi bayar 3 jutaan. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya, kalau pakai mode auto, ukuran fotonya itu sebesar 15 megapiksel dan kualitasnya tuh berasa detail dan jernih. Keren banget, udah kayak selfie pakai kamera belakang. Karena kameranya autofocus, jadinya background tuh auto ngeblur halus gitu. Kalau dipakai untuk foto selfie potretnya, kalau menurut saya hasilnya udah berasa rapi ya, potongan blurnya. Jarang banget ya namanya blur kusut kalau lagi selfie potret. Walaupun backgroundnya rumit, tetap rapi blurnya. Cuma kalau backgroundnya terang, agak overbright sih. Dan kalau misalkan foto-foto selfie-nya pakai mode malam ya, ini hasilnya juga cakep banget. Terang dan minim noise. Apalagi kalau misalkan kita foto-foto, di belakang kita tuh banyak lampu-lampu. Jadi kelihatan keren banget kan hasilnya. Udah nggak kayak HP 3 jutaan loh. Dan walaupun ini tuh HP jago selfie-nya Infinix, kalau untuk kamera belakangnya untuk fotografi ini juga udah mantep banget. Udah bisa banget diandalkan untuk HP di kelas harga 3 juta lebih dikit. Karena kamera utamanya tuh udah 108 megapiksel dengan aperture lebar ya, f1.75. Kemudian dikasih kamera ultrawide yang bisa sekaligus jadi kamera makro ukurannya 13 megapiksel. Udah autofocus lagi, dan kamera 2 megapiksel potret. Oke, sekarang saya mau bahas fitur kameranya dulu ya. Di dalam fitur kameranya ini komplit banget. Pertama, di sini ada mode film ya. Di sini kamu bisa pilih untuk bikin video-video pendek di bawah 30 detik dan hasilnya bakalan jadi dramatis. Jadi cocok banget nih buat yang suka main TikTok atau main video pendek gitu ya. Untuk di perekaman video, kamu bisa lihat di sini untuk perekaman videonya maksimal di 2K, bisa juga 1080p dengan 60 fps. Nah, kalau misalkan stabilisasinya diaktifin, dia itu maksimal mentok di 1080 30 fps. Di sini juga dia bisa ya mode video fokus gitu ya, bokeh video gitu, tapi ini dia maksimal mentok di 720p. Kalau misalkan kita pakai video cantik juga kayak gitu, mode video cantiknya maksimal di 720p aja, dan juga untuk stabilisasinya mati. Oke, sekarang kita ke mode kamera biasa ya, kamera normal. Nah, di sini kalau misalkan mau pindah ke mode 108 megapiksel atau 60 megapiksel bisa pilih ini aja gitu ya. Kalau misalnya kita kamera depan, di sini kan kamera megapikselnya 60 megapikselnya pindah ke sini. Balik lagi, ada menu beauty di sini untuk beauty cantik ya. Pertama, kita bisa badannya ya, bodinya biar bisa lebih cantik, terus juga wajahnya juga bisa lebih cantik. Terus ada juga mode potret. Nah, mode potretnya ini kita bisa atur ya sampai maksimal di 1.0 bukaan lensanya. Jadi artificial f1.0 gitu. Terus juga ada mode malam di sini untuk foto-foto malam hari tentunya. Dia bisa buat kamera ultrawide juga. Terus ada mode-mode lainnya juga, ada air shoot ini untuk foto-foto dengan stiker lucu gitu ya. Terus ada short video, ada mode slow mo, ada mode pro juga di sini, di mana mode pro-nya settingannya tuh komplit banget ya. Ada mode ISO, ada autofocusnya, ada shutter speednya juga. Terus juga di sini ada mode panorama, terus mode dokumen untuk scan, terus super makro, time lapse, dan juga sky shop. Nah, kalau sky shop ini kita untuk foto-foto langit gitu ya, khusus spesial untuk foto-foto langit. Komplit kan? Untuk hasil foto kamera utamanya ya, kalau pakai mode normal tentu aja cakep dan jernih. Warnanya tuh berasa cerah alami, dengan dynamic range juga luas. Jadinya kalau kita foto-foto dengan background terang, hasilnya tuh tetap terang dan detail, baik objek foto maupun backgroundnya. Dan kalau kita buat foto-foto mode potret juga hasilnya udah berasa rapi bagian potongan blurnya. Ya, cuma emang mesti harus mendeteksi wajah manusia aja untuk mode potret supaya bisa berjalan. Untuk kamera ultrawide-nya hasilnya juga cakep mantep dengan dynamic range yang berasa berjalan dengan baik ya. Jadinya kalau misalkan kita lagi foto-foto panorama, kalau ada bagian langitnya tuh terekspos dengan bagus. Pokoknya keren banget nih HP buat foto-foto pemandangan.
Untuk foto-foto makro juga cakep mantep, berasa flagship karena udah 13 megapiksel dan juga udah autofocus. Jadinya tuh hasilnya berasa tajam, jernih, dan detail banget. Nggak kayak kamera makro HP 3 jutaan lain yang masih 2 megapiksel, belum autofocus, jadi burik. Kalau ini jernih banget. Dan kayak gini nih, hasil foto-foto mode malamnya. Mau jam 5 subuh ataupun jam 8 malam, hasil foto-fotonya tuh keren. Karena bisa nangkep detail langit dengan sangat baik. Sayang aja nih, musim hujan, awannya jadi banyak. Bintang dan bulan nggak kelihatan. Pokoknya kalau foto-foto malam, ini cakep buat HP kelas harga 3 juta. Nggak cuma buat foto-foto aja yang bikin puas. Kalau misalkan kamu suka rekam video, mau kamera depan atau kamera belakang, ini juga bisa banget diandalkan. Ya, yang penting rekam videonya nggak di kondisi yang gelap aja ya. Pokoknya kalau buat rekam video udah berasa kayak flagship mahal. Nih gini, hasil rekaman video menggunakan kamera depan dan ini resolusinya 2K ya, belum 4K. Terus dia juga udah cukup stabil ya kalau dipakai buat jalan gini, tapi nggak stabil-stabil banget. Kalau mau stabil tetap di Full HD 1080p di 30 fps kayak gini nih kalau di Full HD. Nah, kalau Ultra HD-nya aktif pakai kamera depan kayak gini, jalan pakai satu tangan aja dipegangnya ya. Ini jalannya juga agak cepet, ini tetap stabil banget. Kalau Ultra HD aktif itu dia akan resolusinya otomatis di Full HD dengan 30 fps. Stabil banget ya, jadi ini cocok banget nih kalau misalkan dipakai buat ngevlog, buat bikin video-video pendek. Ayo sini yuk, buat bikin video-video yang merekam kondisi hari-hari kita kayak gimana. Dadah, tinggal ya. Nah, kalau untuk rekam video kamera belakangnya pakai 2K kayak gini ya, resolusinya 2K, kondisinya kayak gini, agak-agak bergetar dikit ya. Nah, sementara ini ada hasil rekaman video menggunakan Full HD tapi di 60 frame per second. Dipakai buat jalan juga stabilisasinya nggak jalan. Stabilisasinya nggak bekerja, jadi agak bergetar kalau dipakai buat jalan kayak gini. Jalan terus. Nah, sementara kalau perekaman videonya pakai Ultra HD aktif ya, Full HD 30 fps, stabilnya kayak gini. Ini jalannya agak cepet ya. Stabil banget. Kalau kita lari coba ya. Tuh. Stabil banget. Nah, buat yang penasaran ya, kalau perekaman video malam hari kondisi agak-agak kurang cahaya kayak gimana, ini dia kamera depannya. Ini Ultra HD-nya aktif ya, jadinya kamu bisa lihat dia cukup stabil walaupun kadang-kadang ada agak-agak jitter gitu. Tapi segini sih udah keren banget sih. Dan kalau untuk kualitas suara ya, ini meningkat banget. Biasanya Infinix tuh suara rekaman videonya kecil ya. Kalau ini suara rekaman videonya bagus kan, mantep kan. Ini nggak diedit loh, apa adanya. Nah, kalau perekaman video pakai kamera belakang kayak gini. Ini saya pegang satu tangan aja, dan Ultra HD juga aktif ya. Kualitasnya kayak gini, stabil, udah beneran berasa stabil. Tapi kalau kamu lihat ya, itu kalau agak-agak guncang dikit ada jitter-jitter gitu ya, kayak jelly-jelly gitu. Tapi segini udah bagus sih, karena ini kondisinya juga cahayanya nggak terang ya. Gimana? Menarik nggak Infinix Note 20 ini? Ya emang sih belum 5G, tapi emang di tempat kamu udah ada sinyal 5G. Yang kerja kantoran di pusat perkantoran, di pusat bisnis aja masih dapat sinyal 4G doang. Terus layarnya masih water drop nggak masalah, yang penting kualitasnya ngetop. Kalau menurut kamu gimana Infinix Note 20 ini? Coba dong komentar. Dan segitu aja videonya, Bang Tekno pamit. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Zero terbaik yang pernah dicobain. Belum nyobain Zero Ultra nih. Zero Ultra. 6 jutaan cuy, Zero Ultra.